Rolling. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Tama-tama baiklah kita Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sekali ini kita bisa berkumpul dalam acara anak-anakku sekalian yang banggakan. Perkenalkan nama saya Abdul Khalid, mengajar sejarah, pelajaran sejarah. Dan pada kesempatan kali ini akan memberikan materi dengan materi judul sesuai ketentuan hukum yang berlaku, atau bisa dikatakan semua manusia mempunyai perilaku yang berbeda-beda dan juga perilakunya diatur oleh hukum yang berlaku. Baiklah anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, maka muncul pertanyaan, mengapa kesadaran hukum sangat penting bagi manusia yang hidup bermasyarakat? Maka bisa dijawab karena sadar hukum merupakan wujud sikap dari anggota masyarakat dalam memahami hukum atau ketentuan hukum yang berlaku. Baiklah, yang pertama yang akan dibahas, sadar hukum di lingkungan keluarga, perilaku yang dilakukan di lingkungan keluarga. Yang pertama, selalu menjaga nama baik keluarga. Jadi kita harus selalu menjaga nama baik keluarga, jangan sampai keluarga kita tercoreng dengan tingkah laku kita sendiri. Yang kedua, mentaati aturan keluarga yang berlaku. Pasti setiap keluarga itu mempunyai peraturan yang berbeda-beda, tergantung dengan peraturan yang dibuat di keluarga itu sendiri. Artinya wajib bagi keluarga itu mentaati aturan yang berlaku di keluarga itu sendiri. Yang ketiga, menggunakan fasilitas keluarga secara baik. Jangan sampai fasilitas yang ada di keluarga itu digunakan untuk perilaku yang tercela. Contohnya, mempunyai mobil, motor itu digunakan misalkan untuk mencuri ya. Yang keempat yaitu masih sikap sadar hukum di dalam keluarga, yaitu mendengarkan nasihat dari orang tua. Ini wajib sekali, perlu sekali untuk mendengarkan nasihat orang tua, karena nasihat orang tua itu membawa kepada kebaikan. Setiap nasihat dari orang tua yang keluar dari orang tua itu pasti bagus. Makanya ini harus wajib bagi kita semua untuk mendengarkan nasihat dari orang tua. Yang terakhir yaitu menghormati semua anggota keluarga. Jadi dalam keluarga itu, contoh kita anak untuk menghormati ibu dan bapak kita, dan juga ibu bapak kita juga menyayangi anak-anaknya, dan juga semua kerabat dan tetangga. Itu harus ada saling menghormati satu sama lain. Nah, itu adalah salah satu sadar hukum yang ada di lingkungan keluarga. Yang selanjutnya yaitu sadar hukum yang ada di lingkungan sekolah. Perilaku sadar hukum di lingkungan sekolah, yang pertama adalah selalu mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Semua organisasi mempunyai aturan, tapi aturannya berbeda-beda. Ini wajib bagi siswa di sekolah manapun untuk mentaati aturan
aturan yang dibuat oleh sekolah. Yang kedua, disiplin belajar. Ya, ini sangat wajib sekali bagi siswa atau sebagai manusia itu harus disiplin pada dalam belajar. Nah, contohnya datang ke sekolah dengan tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh, ya, itu sangat diharapkan sekali dan diwajibkan bagi semua manusia. Yang ketiga, ikut upacara bendera seminggu sekali. Ini biasanya dilakukan pada hari Senin di sekolah. Ini harus dilaksanakan oleh semua siswa dimanapun berada yang masih di bangku sekolah, itu melaksanakan upacara yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin. Mudah-mudahan ketika nanti sudah kembali lagi semuanya sehat, artinya sehat, terhindar dari penyakit atau COVID-19 ini, masuk sekolah dan bisa mengikuti upacara bendera pada hari Senin yang biasa dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu menyeberang jalan pada tempatnya. Ini harus tahu ataupun harus dilaksanakan, karena kalau kita melanggar dari aturan tidak menyeberang jalan pada tempatnya, akan kemungkinan kehilangan nyawa ataupun akan mengganggu kendaraan yang ada. Yang selanjutnya, tidak membuat resah di masyarakat. Jadi perilaku kita itu harus sesuai dengan aturan agar tidak merugikan orang lain dan meresahkan di masyarakat. Itu adalah sadar hukum perilakunya yang harus kita laksanakan di lingkungan sekolah. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya yaitu sadar hukum di lingkungan masyarakat. Yang pertama, perilaku yang harus dilaksanakan yaitu menjaga nama baik lingkungan masyarakat. Jangan sampai lingkungan masyarakat kita ternodai dengan tingkah laku yang tidak baik, yang tercela, ya, yang dilakukan oleh kita. Yang kedua yaitu menghormati sesama warga masyarakat. Kita harus menghormati antar agama, menghormati budaya, yaitu kan perbedaan. Jadi kita itu harus bisa menghormati sesama warga masyarakat. Yang ketiga yaitu taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat. Ya. Jadi di masyarakat itu ada aturan. Wajib bagi masyarakat sekitar untuk mematuhi aturan-aturan yang ada dibuat oleh di lingkungan masyarakat itu. Ya. Baik aturan secara tertulis maupun aturan secara tidak tertulis, itu harus taat dan patuh. Jadi semua gerak-gerik kita, tingkah laku kita itu diatur oleh hukum yang berlaku atau aturan-aturan yang dibuat di satu daerah tertentu atau di suatu daerah masyarakat tertentu. Yang keempat, ya, tidak bertindak di luar norma. Ya, kita ketahui bahwa norma itu sama dengan aturan. Aturan-aturan, ya, yang mengatur tingkah laku manusia itu namanya norma. Makanya ini kita tidak boleh bertindak atau berperilaku di luar norma. Ya, contohnya misalkan minum minuman keras, ugal-ugalan membawa kendaraan di jalanan yang membuat tidak bermanfaat atau merugikan masyarakat di satu daerah. Yang selanjutnya selalu memelihara ketertiban. Ya, jadi pelihara ketertiban, keamanan, ya. Nah, ini harus dijaga oleh kita. Ya. Makanya ketertiban itu harus dijaga, karena kalau tidak dijaga ketertiban dan keamanan
akan merugikan atau masyarakat yang ada di itu adalah sadar hukum perilaku yang harus dilaksanakan di masyarakat. Yang selanjutnya ya, sadar hukum yang harus dilaksanakan di lingkungan negara. Yang pertama adalah menjaga nama baik bangsa negara. Ini sangat jauh sekali karena yang dijaga ini adalah konteksnya adalah konteks negara. Makanya kita harus menjaga nama baik bangsa dan negara. Jangan sampai kita mencoreng nama baik bangsa dan negara karena tingkah laku kita yang tidak baik ataupun tercela. Yang kedua, taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara. Setiap negara mempunyai aturan dan aturan itu wajib dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat di negara itu sendiri. Makanya di sini aturan-aturan negara itu berbeda. Contoh kalau aturan-aturan yang ada di negara kita di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu. Jadi ini kita itu harus menjalankan aturan-aturan itu atau mematuhi Undang-Undang Dasar 1945. Apabila kita tidak mematuhi aturan-aturan itu, maka yang akan terjadi adalah adanya hukuman. Makanya di mana di situ ada aturan, ada yang melanggar, maka nanti ada hukuman. Gitu. Yang ketiga, sadar hukum di lingkungan negara, masyarakat atau kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya itu wajib membayar pajak. Nah, itu. Jadi membayar pajak ini wajib bagi masyarakat Indonesia karena memang membayar pajak ini salah satu penopang ekonomi bagi negara. Di mana kita membayar pajak, maka nanti terasa oleh kita ya setelah membayar pajak ini di kemudian hari akan terasa manfaatnya. Maka ini wajib membayar pajak. Yang keempat yaitu saling menghormati atau saling hormat antar sesama warga. Ini perlu sekali. Karena ketika warga satu dengan yang lain tidak ada saling menghormati, baik itu tidak menghormati agama, tidak menghormati budaya, ataupun tidak bisa menghormati karena perbedaan, maka di sini akan terjadi perpecahan. Makanya lambang negara kita itu ya disatukan oleh satu lambang yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan, yaitu tujuannya itu ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada, yaitu di situ sudah disebutkan satu mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tujuannya itu sama ke situ. Jadi walaupun berbeda-beda, agama beda, ya, terus budaya juga beda, bahasa juga beda gitu. Mungkin kita tahu ya bahasa di Indonesia itu mencapai 3.000 bahasa. Tetapi walaupun ada perbedaan itu, kita diikat oleh satu kata-kata yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu tujuan. Jadi di sini saling menghormati antar sesama warga. Nah, itu adalah hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai warga negara, sebagai masyarakat, sadar hukum ya, yang ada di lingkungan negara. Yang selanjutnya, apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum? Maka di sini yang pertama, pemerintah sudah mengembangkan dan keputusan ya itu di seluruh lapisan masyarakat ya, itu usaha dilakukan agar tercipta kesadaran ya, dan kepatuhan hukum. Jadi pemerintah mengembangkan dan keputusan di seluruh lapisan masyarakat untuk supaya masyarakat itu melakukan sadar hukum sehingga terciptanya masyarakat yang aman, ya, tentram dan damai.
Yang selanjutnya menata sistem hukum. Nah, jadi sistem hukum di Indonesia itu adanya perundang-undangan. Jadi diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu dikeluarkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya pemerintah sudah atau menghormati hukum agama dan adat. Ya. Jadi harus kalian ketahui bahwa hukum itu ada dua. Yang pertama ada hukum tertulis. Ya, hukum tertulis ini contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu hukum tertulis. Yang tidak tertulis itu contohnya hukum yang disebut adat atau hukum norma. Ya, hukum norma itu tidak tertulis. Ya, jadi yang tidak tertulis, yang tertulis itu semuanya juga oleh kita harus dilaksanakan, harus dipatuhi. Jadi menghormati hukum agama dan adat. Dalam agama pun ada aturan, adat pun itu disebut aturan. Di samping itu, ya, memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuai dengan tuntunan reformasi melalui program legalisasi. Jadi pemerintah sudah merevisi undang-undang di mana isinya yang hukumnya itu diskriminatif dan tidak adil gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Contohnya di Indonesia ya itu adalah Pancasila, itu menyangkut terhadap kondisi geografis dan keadaan Indonesia itu tersendiri. Makanya Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu merangkul semua agama karena semua agama juga mempunyai Tuhan. Jadi Pancasila itu sudah mencakup atau gambaran wilayah Indonesia, geografis Indonesia itu sendiri. Yang selanjutnya negara sudah menegakkan hukum dengan tuntutan lebih menjamin kepastian hukum. Jadi kepastian hukum ada, keadilan, adil ya, tidak merugikan satu sama lain, dan kebenaran. Di situ ada supremasi hukum serta menghargai ya hak asasi manusia. Jadi pemerintah sudah menegakkan hukum dengan tuntutan yang lebih menjamin kepastian, ya, hukum keadilan dan kebenaran. Jadi pemerintah sudah meningkatkan kesadaran hukum itu sudah baik, ya, dan tinggal masyarakatnya itu sendiri apakah ada kesadaran atau tidak untuk melaksanakan hukum yang sudah dibuat oleh. Makanya hukum yang ada di Indonesia itu hanya ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah paparan tentang sadar hukum. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan hukum di Indonesia yang sudah berlaku di Indonesia, sehingga kita menjadi masyarakat yang baik dan juga ada dalam negara hukum, sehingga menjalankan kehidupan dengan aman, tentram, tertib dan sejahtera. Itulah paparan dari Bapak tentang materi sadar hukum. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita berdoa mudah-mudahan kondisi seperti ini ya bisa cepat berlalu, kita bisa berkumpul, bisa bertemu secara biasa, dan wabah ini cepat selesai dan kita semua terjaga dari wabah ini. Itulah yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf dari kesalahan Bapak. Mudah-mudahan
tetap semangat untuk belajar dan mengikuti MPLS ini sampai akhir. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari mulut Bapak sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.